Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Sabtu 18 April 2026 kembali kita boleh berjumpa melalui perenungan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kami yang telah mengecap merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kami pun menghidupi kehidupan kami dengan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kebenaran firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema di hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema Saya Tidak Berdusta. Terambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama saya bacakan dari Wahyu 14 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Bacaan berikutnya Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berikutnya Keluaran 23 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat di atas mengakhiri perenungan minggu kita hari ini dengan sebuah pesan yang tegas dan jelas, jangan berdusta. Kejujuran adalah perintah Tuhan dan identitas kita sebagai orang percaya. Dusta merupakan perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Amsal 12 ayat 22. Merusak kehidupan dan juga bersumber dari kejahatan, yaitu dusta. Makanya kalau kita menyimak, kita tahu bahwa iblis adalah raja dusta. Dan kita tahu dusta pertama yang dilakukan dalam Alkitab adalah oleh si jahat. Dusta adalah kekejian. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa bibir yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 12 ayat 22. Dan Allah menginginkan umatnya berlaku setia dan jujur. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus berjuang bersama untuk hidup dalam kebenaran ilahi. Kalau hati ingin berdusta untuk menutupi ini dan itu atau perbuatan salah kita, mari kita diam sejenak. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, minta Tuhan menolong kita untuk berani berkata jujur dan bertindak benar. Walaupun mungkin terkadang kita tidak siap dengan konsekuensi yang ada. Tapi ketika kita mencoba melakukan apa yang menjadi hati Tuhan, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya perenungan di akhir minggu ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk berani melangkah dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, aku tahu aku lemah dan terbatas. Terkadang dengan cara-cara tersendiri aku melakukan apa yang menjadi kepentinganku, sehingga aku memilih berdusta dan tidak berkata benar. Ampunilah aku ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan menolong agar kami terus melangkah dalam kebenaran ilahi yang Engkau kehendaki, berkata benar seperti yang Engkau kehendaki. Konsekuensi mungkin ada ketika kejujuran itu dituturkan. Tapi yang kami belajar menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami sepanjang waktu yang akan kami lalui. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang terus diperbaharui, dikuatkan oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari terus berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian.